Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil ummah wa sahbihi uswatil hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa idza shalla ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati taqaddat azlaha min ba'di quwwatin ankasa. Al-ayat. Jamaah sholat Jumat Masjid Baitul Aqsa insyaallah. Pertama-tama kita akan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan amat sangat banyak nikmat kepada kita. Sampai-sampai kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak dapat menghitungnya jumlahnya berapa, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Terutama yang kita nikmati pada hari ini, kita diberikan kesempatan, kita diberikan usia yang panjang sehingga bisa menikmati Ramadan pada tahun ini, tahun 1446 Hijriah ini, insyaallah sampai pada hari yang ke-28. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan segala ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama itu diampuni dosa-dosa kita yang lalu, menjadi amal kita dan menjadi bekal kita nantinya untuk diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah termasuk kita semua yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Jemaah yang berbahagia, ada sebuah ungkapan dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 3545, yang ungkapan ini agak lain dengan yang lain bahasanya. Rasul dengan tegas beliau memilih kata-kata yang tegas sekali. Beliau mengatakan begini, celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian bulan itu berlalu, tapi dosa-dosa kita tidak diampuni. Jadi Rasulullah membuat sebuah ungkapan yang sangat tegas, celaka dengan orang yang memasuki bulan Ramadan dan dilalui hari-harinya itu di bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir, tapi tidak diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, bersama sekalian, ada indikasi beberapa, ada 3 golongan orang-orang yang merugi di akhir Ramadan. Ada sebuah 3 golongan yang diperkirakan itu merugi di akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari apa yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah bersama sekalian, orang yang tidak memperbanyak ibadah di 10 hari yang terakhir. Jadi bersama sekalian, rentang waktu yang ada itu biasanya di hari akhir itu yang spesial. Jadi kalau ada waktu malam, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, terbenamnya itu paling spesial dan sepertiga di akhir masa, akhir malam itu. Ini juga dengan puasa. Puasa itu rentang waktu 1 bulan ada yang lebih spesial lagi, yaitu di 10 hari yang terakhir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwasanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di 10 hari terakhir ada sebuah malam qadar, Lailatul Qadar, yang bobotnya itu kalau kita beribadah itu dinilai bak kita ibadah selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Nah, bersama sekalian, waktu kapan itu sudah kita dengar dari di dalam bulan Ramadan, mengerucut pada 10 hari yang terakhir, mengerucut lagi pada malam-malam ganjil. Intailah di 10 hari yang terakhir malam-malam ganjil di dalam bulan Ramadan. Itu hadis Rasulullah seperti itu.
Lalu bagaimana caranya mendapatkannya? Rasulullah telah memberikan petunjuk, yaitu apa? Yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kalau 10 hari yang terakhir beliau Rasulullah itu mengencangkan kain bawahnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Sehingga di 10 hari yang terakhir Rasulullah semakin giat, semakin konsentrasi, semakin beliau semakin bersungguh-sungguh bekerja keras untuk beribadah. Sehingga mengencangkan kain bawahnya atau mengencangkan ikat pinggangnya itu diasumsikan ada dua, yaitu tidak berhubungan dengan istrinya Aisyah selama 10 hari di hari yang terakhir Ramadan. Bukan tidak boleh, tapi Rasul ingin berkonsentrasi dalam ibadah itu selama 10 hari terakhir dengan tidak berhubungan dengan istrinya, dan beliau tidak ingin sendirian, dia membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah yang tadi ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang merugi adalah orang yang tidak memperbanyak ibadah di 10 hari yang terakhir. Padahal di situ ada banyak sekali keistimewaan, banyak sekali pahala-pahala yang berlipat ganda di dalam bulan Ramadan, termasuk tadi malam Qadar atau malam Lailatul Qadar yang bobotnya seperti kita beribadah selama 10.000 bulan atau sekitar 83 tahun. Itu bersama sekalian. Jadi yang merugi adalah orang yang tidak memperbanyak ibadah di 10 hari yang terakhir. Yang kedua, bersama sekalian, orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Jadi bersama sekalian, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan muhasabah introspeksi diri, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini mengenai pengertian maksudnya. Allah tidak menyampingkan orang-orang yang seperti kita semua ini yang banyak dosanya. Bukan Allah terus ini banyak dosanya masukkan neraka saja, tidak. Allah tidak seperti itu. Kasih sayang Allah sangat besar sekali. Jadi kita yang banyak dosanya, Allah memberikan peluang. Ayo, yang banyak dosanya, ayo berpuasa dalam iman. Nanti akan kami hapus dosa-dosanya. Gitu. Bahasa kita seperti mari kita berpuasa dengan keimanan. Insya Allah akan kami hapus dosa-dosanya. Jadi Allah merangkul semua lapisan hambanya, baik itu yang dosanya besar, yang mungkin satu gunung atau berjibun-jibun dosanya dengan maksiat dan sebagainya. Allah tidak jengkel atau tidak. Allah merangkul dengan memberikan sebuah media yaitu Ramadan untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu dengan berpuasa secara penuh keimanan, sehingga akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau para sahabat sekalian, orang yang merugi adalah orang yang di dalam bulan puasa dia puasa tapi juga bermaksiat. Dia melakukan hal-hal yang maksiat, masih melakukan hal yang tidak dibenarkan dalam agama, tapi juga dalam puasa. Ini namanya sangat merugi, ya. sangat merugi. Jadi Allah sekali lagi, Allah dengan kasih sayang Allah itu Allah memberikan sebuah media, ya, itu berpuasa dan penuh keimanan, maka akan dihapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu orang yang merugi yang kedua. Jadi tidak diampuni dosa-dosa dengan kita berpuasa, tapi kita juga masih bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, orang yang tidak menjadikan lebih baik setelah Ramadan. Orang yang tidak menjadikan lebih baik setelah Ramadan. Tadi ayat yang saya baca ada surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati taqaddat azlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai lagi, percuma. Jadi kita sudah memintal sebuah benang dengan dipisah-pisah gitu, itu dicerai-beraikan lagi. Seperti juga kita di dalam bulan puasa kita sudah sudah beramal dengan baik, kemudian beriman dengan baik dan
mendapat banyak ilmu, tetapi setelah puasa berakhir tidak ada dampaknya sama sekali, kembali seperti semula. Kata seorang ulama mengatakan kita seperti lepas kuda dari kandangnya, lompat-lompat gitu ya. Sehingga sama saja sebelum Ramadan. Jadi begitu Ramadan kita khusyuk, tapi setelah Ramadan kita kembali seperti semula. Ini tidak memberikan dampak sedikit pun terhadap Ramadan. Bahkan dalam Rasul dikatakan betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja, dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tapi yang ia dapatkan hanya lelah dan tidak tidur saja. Jangan sampai insyaallah kita seperti itu, tidak ada dampaknya sama sekali. Bahkan Syawal itu artinya adalah naik. Syawal itu naik. Jadi kalau ada timbangan yang satu dikasih timbangan yang naik namanya Syawal. Atau juga ya, ada yang menyatakan kalau ekor segini itu kan naik, itu namanya Syawal. Jadi naik atau meningkat. Meningkat dalam arti ilmunya, karena di bulan Syawal ini kita sudah banyak menambah ilmu di bulan Ramadan. Ada mungkin kultum tarawih, kultum subuh, pengajian dalam buka puasa dan sebagainya. Kita mendapatkan meningkatkan ilmu kita, meningkatkan amal kita. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran dan sebagainya, sehingga meningkatkan ibadah kita di bulan Syawal, dan juga meningkatkan iman kita di bulan Syawal. Nah, itulah teman-teman sekalian sedikit yang kami sampaikan, yaitu sekali lagi orang yang merugi setelah Ramadan berakhir adalah orang yang tidak memperbanyak ibadah di 10 hari yang terakhir, orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah, dan orang yang tidak menjadi lebih baik setelah Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil ummah was-sahbi bil uswatil hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baik, Allah taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hidayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wa khayral hisab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana atika wa wa'dika mastaratu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi ghafiri wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati
Alhamdulillahi Rabbil Alamin.